Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang saya banggakan teman-teman, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang evaluasi dan pengembangan dalam pendidikan Islam. Pengertian dan tujuan evaluasi dan pengembangan pendidikan. Secara harfiah, evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation, yang berarti penilaian dan penaksiran. Dalam bahasa Arab dijumpai istilah imtihan, yang berarti ujian, dan khotaman, yang berarti cara menilai hasil akhir dari proses kegiatan. Selanjutnya, evaluasi dapat diartikan sebagai proses membandingkan situasi yang ada dengan kriteria tertentu dalam rangka mendapatkan informasi dan menggunakannya untuk menyusun penilaian dalam rangka membuat keputusan. Adapun kata pengembangan merupakan terjemahan dari kata development yang berarti perkembangan terakhir atau keadaan baru dalam suatu perkara. Jika dihubungkan dengan pendidikan, maka evaluasi dan pengembangan pendidikan berarti suatu proses penilaian atau penaksiran terhadap kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan pendidikan, terutama peserta didik untuk tujuan pendidikan. Dengan evaluasi ini, maka suatu kegiatan dapat diketahui atau ditentukan taraf kemajuannya, serta diketahui pula tingkat keberhasilan seorang pendidik dalam menyampaikan materi pelajaran, menemukan kelemahan yang dilakukan, baik berkaitan dengan materi, metode, fasilitas, sarana prasarana, lingkungan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya unsur-unsur evaluasi dan pengembangan serta kedudukannya dalam pendidikan Islam. Kalau kita lihat bahwa evaluasi dan pengembangan pendidikan sebagaimana tersebut di atas sangat dipentingkan dan diperhatikan dalam ajaran agama Islam. Hal ini misalnya bisa dilihat di surat Al-Baqarah ayat 31 sampai 32 yang bunyinya, silahkan bisa dicari, dan kemudian di dalamnya itu ada kata-kata wa ambihum bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Jadi Nabi Adam alaihissalam telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala pengetahuan di alam dunia ini, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruhnya untuk memperlihatkan kepada malaikat, dan malaikat disuruh untuk mencoba menyebutkan kembali apa-apa yang telah disebutkan oleh Nabiullah Adam. Tapi ternyata kata malaikat, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi menurut kita ya bahasa kasarnya ya menyerah, tapi tidak seperti itu. Hanya ini bahasa kita saja. Akhirnya diserahkan lagi kepada Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ya, tetapi ini dipahami oleh kita bahwa di situ terdapat nilai-nilai evaluasi, ya, di mana Allah tadi menyuruh sama malaikat untuk menyebutkan kembali. Dan memang walaupun bukan harapan seperti itu, tetapi ini ada sebuah proses yang barangkali kita bisa tangkap, ya, akan menjadikan salah satu sumber daripada kepentingannya sebuah evaluasi. Jika ayat tersebut dihubungkan dengan kegiatan evaluasi dan pengembangan dalam pendidikan, maka dapat dikemukakan beberapa unsur evaluasi. Pertama, unsur evaluator dan pengembang, yang dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala, yang sekaligus merangkap sebagai guru yang mendidik Nabi Adam alaihissalam. Kedua, unsur yang dievaluasi dan dikembangkan, yang dalam hal ini adalah Nabi Adam alaihissalam, yang juga sebagai murid yang mendapatkan pelajaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, unsur materi yang dievaluasi.
dan dikembangkan. Yang dalam hal ini adalah segala sesuatu yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihissalam. Yang keempat adalah unsur kesohihan hasil evaluasi, kesohihan hasil evaluasi. Yang dalam hal ini adalah pengakuan dan penilaian yang jujur daripada para malaikat yang mengakui kemampuan Nabi Adam alaihissalam sebagai hasil didikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah unsur pengakuan terhadap hasil evaluasi dan pengembangan yang dalam hal ini para malaikat menyatakan hormat dan apresiasi yang tinggi terhadap Nabi Adam alaihi salam. Selanjutnya ada jenis-jenis evaluasi dan pengembangan pendidikan Islam. Dilihat dari segi fungsi dan tujuannya, evaluasi dan pengembangan pendidikan Islam terdiri dari berbagai jenis sebagai berikut. Pertama, evaluasi formatif, ya. Evaluasi ini ditujukan untuk mengetahui hasil kegiatan belajar mengajar yang telah dilakukan oleh guru dan dicapai oleh peserta didik. Evaluasi ini dilakukan karena manusia memiliki banyak kelemahan. Bisa dilihat sebagai salah satu sumber agamanya adalah Quran surat An-Nisa ayat 28. Kemudian manusia itu diawali dengan ketidaktahuan. Bisa dilihat Quran surat An-Nahl ayat 78. Kemudian yang kedua adalah evaluasi sumatif. Ada formatif, sekarang sumatif. Nah, evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui hasil belajar yang dicapai peserta didik setelah mengikuti pelajaran dalam suatu catur bulan, satu semester atau akhir tahun dalam rangka menentukan jenjang berikutnya. Evaluasi ini sejalan dengan semangat Al-Quran, yakni Quran surat Al-Insyiqaq ayat 284, ya, ayat 84, ayat 19, kemudian dan Al-Qamar, ya, ayat ke 49. Tadi surat Al-Insyiqaq surat ke-84 ayat 19 dan surat Al-Qamar surat ke-54, ya, ayat 49. Yang ketiga ada evaluasi placement, ya, atau penempatan, ditulisnya placement, ya, placement ini placement, ya. Penempatan. Evaluasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan peserta didik sebelum mengikuti pelajaran serta menentukan bidang studi atau jurusan yang akan dipilihnya, ya. Kemudian yang keempat adalah evaluasi diagnosis. Evaluasi diagnosis yaitu evaluasi yang ditujukan untuk mengetahui dan menganalisis tentang keadaan peserta didik, baik yang berkenaan dengan kesulitan-kesulitan yang dihadapi maupun hambatan yang dijumpai dalam kegiatan belajar mengajar. Ya, itu jenis-jenis evaluasi pengembangan pendidikan Islam. Selanjutnya ada syarat-syarat dan prinsip-prinsip evaluasi. Sebuah kegiatan evaluasi memang harus memiliki syarat-syarat agar hasil evaluasi tersebut dapat diakui kesohihannya, dan harus pula memiliki prinsip-prinsip agar hasil evaluasi tersebut dapat mencerminkan, ya, keadaan yang sesungguhnya dan dapat memuaskan para siswa yang menjadi sasaran evaluasi tersebut. Adapun syarat-syarat evaluasi tersebut ini diantaranya adalah, ya, validity, reliable, dan efisiensi, ya. Validity ini terkait dengan hal-hal yang seharusnya dievaluasi, yang ingin diketahui dan diselidiki, dan soal-soal yang disusun dapat memberikan gambaran keseluruhan dari kesanggupan anak mengenai bidang tertentu. Kemudian yang kedua adalah tadi reliable. Ini terkait dengan keterpercayaan, ya, keterpercayaan reliable, yaitu bahwa soal yang disusun dapat memberikan keterangan tentang kesanggupan peserta didik yang sesungguhnya, ya, serta tidak menimbulkan tafsiran yang beraneka ragam, ya. Adapun efisiensi, ya, yang ketiga ini berkaitan dengan kemudahan dalam pengadministrasian,
penilaian dan interpretasinya. Ya. Nah, selanjutnya prinsip-prinsip evaluasi juga ini di antaranya selain yang 3 tadi ada juga yang disebut dengan kesinambungan. Jadi memiliki prinsip kesinambungan untuk evaluasi ya, atau kontinuitas, kontinuitas. Ya. Menyeluruh, komprehensif ya, atau komprehensif ya, dan objektivitas. Nah, ini kontinuitas ini terkait dengan keberlangsungan evaluasi tersebut dalam kurun waktu tertentu yang dilaksanakan secara terus-menerus. Sedangkan komprehensif terkait dengan materi evaluasi yang mencakup kepribadian, ketajaman hafalan, pemahaman, ketulusan, kerajinan, sikap kerja sama, tanggung jawab, dan sebagainya. Atau yang lebih dikenal dengan istilah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Adapun objektif terkait dengan kenyataan yang sebenarnya serta tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat emosional dan irasional. Ya, tidak emosional, tidak irasional, tidak dipengaruhi oleh kedua hal ini. Serta yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan belajar mengajar. Ya. Bahkan selain itu evaluasi juga dilaksanakan dengan prinsip bahwa apa yang dievaluasikan merupakan bagian integral dari proses belajar mengajar, bersifat komparabel, yakni dapat dibandingkan antara satu tahap penilaian dengan tahap penilaian lainnya, serta memiliki kejelasan bagi para siswa dan bagi para pengajar itu sendiri. Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan tuntutan Islam sebagaimana diingatkan di dalam Quran dan hadis ya. Ini ada Quran surat At-Taubah ya, surat ke-9 ayat 119. Silahkan dicari. Kemudian ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya, yang menyebutkan bahwa sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa kepada surga. Artinya kejujuran itu bisa membawa ke surga, ya. Itu saja dulu sementara yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.